Pemirsa, kita akan mengetahui kali ini suasana kemeriahan Hari Lebaran di Rabat, ibu kota Maroko, dan sudah terhubung bersama dengan kami mahasiswa PPI di Maroko, Izul Muto. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Izul. Selamat sore waktu Indonesia dan juga selamat pagi waktu Maroko. Ya, Mbak Aya. ada perbedaan waktu yang cukup banyak ya antara Indonesia dan juga Maroko. Di hari ini sudah berarti hari ke berapa nih di Maroko Lebaran ya, Mas? Di Maroko hari ini adalah hari yang kedua karena pemerintah kerajaan Maroko menetapkan 1 Syawal atau Lebaran itu pada 31 Maret 2025 atau kemarin. Baik, Mas Izul, berarti Anda berada di ibu kota Maroko ya? Betul, ibu kota administrasi Maroko ada di Rabat. Baik, Mas, boleh ceritakan sedikit seperti apa sih kemeriahan Lebaran di sana? Adakah perbedaan antara Lebaran hari pertama, hari kedua, dan seterusnya? Keseruan yang ada di Maroko dan lebih tepatnya karena saya berada di Rabat, yaitu adalah di sini kita bisa bercengkerama dan juga bersilaturahmi dengan tidak hanya warga negara Indonesia yang merantau di negeri Maroko ini, dan juga kita juga bisa bersilaturahmi dengan warga Maroko sendiri. Baik. Biasanya warga Maroko juga buat open house. Oh baik, jadi mereka juga ada persamaan dengan masyarakat Indonesia yang suka open house ya? Betul. Hanya Baik. saja bedanya terkait dengan mungkin menu yang berbeda tentunya. Boleh, baik, boleh diceritakan kira-kira makanan khas apa di sana yang disajikan oleh masyarakat Maroko pada saat open house, Mas Izul? Biasanya masyarakat Maroko kalau misalkan open house yang disediakan itu adalah makanan yang mirip kayak beras ataupun mirip seperti halnya nasi, itu namanya kuskus kalau di Maroko. Tapi karena di sini memang makanan pokoknya itu adalah roti sebagaimana beras di Indonesia, maka ya semua makanan apapun pasti ada rotinya. Dan itu adalah merupakan kekhasan Maroko. Selain juga ada makanan yang lain semisal tojin, ada tonjia, ada juga kubas, ada juga yang namanya disebut dengan baguette atau begerir dan seterusnya. Baik, kalau teman untuk makan khusus apa, Mas? Ada kari atau ada makanan-makanan lainnya? Makanan khusus itu bervariasi, Mbak Aya. Oke. Ada kalanya kalau misalkan khusus dicampur dengan daging, baik daging ayam ataupun daging kambing atau daging sapi, juga kadang-kadang campur dengan telur. Yang jelas ada sayur-sayurannya mulai dari wortel, timun, kol, dan sayur-sayur yang lain. Baik, jadi makanannya juga cukup menarik dan bervariasi di Maroko ya, sama dengan di Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau tadi makanan, kegiatannya nih selain mungkin bersilaturahmi, open house, halal halal, apa nih kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Maroko pada saat Lebaran? Yang menarik apa, Mas? Kegiatan yang menarik bagi teman-teman ataupun warga Maroko itu adalah melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri tidak hanya di masjid-masjid, tapi juga dilaksanakan di tanah lapang ataupun tanah yang terbuka. Dan justru malah yang kemudian rame dan kemudian dipenuhi oleh masyarakat itu ada di daerah-daerah yang memang itu tanah lapang ataupun tanah terbuka. Okay. Kalau di Rabat sendiri itu sudah ditetapkan kurang lebih sekitar 99 tempat untuk melaksanakan sholat, dan di tempat-tempat yang lain tentu ada tempat-tempat yang sudah diumumkan sehari atau 2 hari sebelumnya oleh Wizaratul Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah atau kementerian terkait. Baik, baik. Nah, kalau untuk WNI atau mahasiswa di sana, apa nih kegiatan yang dilakukan? Apakah juga berbaur dengan masyarakat Maroko atau punya kegiatan sendiri di KBRI atau bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di sana? Untuk mahasiswa Maroko dan juga WNI yang ada di Maroko, sebagian mereka memutuskan untuk tetap tinggal di mana mereka berada. Karena kota-kota di Maroko ada sekitar 12 provinsi dengan 221 kota. Sebagian memilih untuk tetap di kotanya masing-masing. Tapi tidak jarang juga di antara teman-teman, baik mahasiswa ataupun WNI, itu kemudian memutuskan untuk berlebaran di ibu kota Maroko. Dan tidak lain tidak bukan sebenarnya pengen ketemu sama teman-teman saya sama warga negara Indonesia. Jadi pengen mengembalikan ataupun mengingat terhadap kegiatan-kegiatan ataupun makanan-makanan khas Indonesia. Pilihan utamanya itu ke KBRI yang ada di Rabat, yang mana teman-teman bersama dengan WNI yang lain itu berkumpul bersama dengan home staff dan lokal staff yang ada di KBRI, melaksanakan sholat Idul Fitri dan kemudian melaksanakan kegiatan silaturahmi dan kemudian akhirnya
itu dengan makan-makan yang tentunya makanan khas daripada negara kita tercinta Indonesia. Baik, Mas Izul, ini berarti sudah tahun keberapa Anda ada di Rabat Maroko? Di sini di tahun yang kedua. Baik, Mas boleh ceritakan dong apa nih yang paling dirindukan dari Idul Fitri yang ada di Indonesia, dan juga mungkin adakah yang ingin Anda sampaikan untuk keluarga dan juga kerabat yang ada di Indonesia? Oh tentu. Apa yang dirindukan dari Indonesia itu adalah kalau di Indonesia ada tradisi ataupun ada budaya pulang kampung atau kita sebut sebagai mudik. Nah kalau di Maroko di bulan Idul Fitri itu tidak seperti halnya di Indonesia. Idul Fitri itu relatif lebih sepi daripada Idul Adha. Kalau di Maroko Idul Adha bisa libur 10 hari atau 2 minggu. Tapi kalau Idul Fitri cuma libur 2 hari atau 3 hari. Tentu tidak sama dengan negara kita tercinta. Dan kemudian kalau di Maroko sendiri mereka itu lebih senang kalau melaksanakan Idul Fitri itu di rumahnya masing-masing, tidak kemudian pergi sebagaimana di negara kita Indonesia yang kemudian tetangga-tetangga, kemudian orang-orang terkasih dan juga saudara-saudara didatangi. Dan tentunya dari Maroko saya pribadi menyampaikan pada teman-teman dan juga warga negara Indonesia, baik yang di Maroko ataupun di Indonesia, dan termasuk juga diantaranya keluarga kita semuanya, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semuanya mendapatkan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, ampunan juga pahala serta diterima amal perbuatan kebaikan kita selama bulan Ramadan dan kembali menjadi fitri suci, kembali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mas Izul, terima kasih sudah berbagi seperti apa momen di Maroko di hari Lebaran. Terima kasih, semoga dapat menikmati Lebaran di sana ya meskipun tidak pulang ke Indonesia. Terima kasih atas waktunya, sampai beraktivitas kembali Mas Izul. Sama-sama Mbak Aya. Pemirsa, beredar luas surat kepala desa di Kabupaten Bogor meminta THR 165 juta ke pengusaha. Tetaplah di Sindo Sore.